Untuk mengupas makna kunjungan Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud dari Arab Saudi ke Indonesia, kita akan membahasnya bersama Alwi Shihab, utusan khusus Presiden untuk Timur Tengah. Pak Alwi, terima kasih sudah hadir di Kompas Petang. Pak Alwi, apa sebenarnya makna kunjungan Raja Arab Saudi ke Indonesia? Karena kali ini adalah kunjungan pertama setelah 47 tahun yang lalu, membawa serta 10 menteri dan 25 pangeran. Ada yang serius sepertinya? Saya kira Arab Saudi ingin menunjukkan kepada kita, kepada Indonesia dan juga dunia Islam lainnya bahwa Indonesia adalah negara besar, negara yang dihuni oleh umat Islam terbesar di dunia, sehingga patut untuk mendapatkan perhatian dari Saudi Arabia. Perhatiannya bentuknya apakah seperti yang diharapkan oleh Wakil Presiden dalam bentuk kerjasama ekonomi yang lebih besar, angkanya bahkan mencapai diperkirakan 200 Ya, triliun? saya kira memang sejak Bapak Jokowi berkunjung ke Saudi Arabia, sudah ada beberapa pertemuan-pertemuan yang mengarah kepada peningkatan investasi Saudi Arabia kemari dan juga peningkatan hubungan ekonomi secara umum. Dan persiapan-persiapan itu memang kita tunggu hasilnya pada saat nanti Raja datang dan mungkin mengumumkan sesuatu. Yang jelas bahwa Arab Saudi telah menunjukkan keseriusannya dalam investasi di bidang oil and gas dengan refinery di Cilacap, dan mungkin ada kemungkinan tambahan investasi di bidang oil and gas, tetapi juga yang diminati oleh Saudi adalah sektor pariwisata. Itu artinya karena Raja Arab Saudi juga tidak hanya ke Jakarta tapi juga ke Bali. Juga ke Bali. Itu juga pertandanya. Ya, itu ada suatu hal yang memberikan indikasi sangat jelas. Sinyal-sinyal ya. Sinyal bahwa Indonesia ini juga patut untuk menjadi destinasi wisata bagi orang-orang Arab. Dan hal ini juga memang sudah pernah dibicarakan dan sudah secara intensif dibicarakan. Arab Saudi ingin membuka ruang wisata seperti di Maldives. Seperti di Maldives, di Indonesia? Di Indonesia. Okay. Jadi putra raja yang cukup berpengaruh di Arab Saudi menyampaikan kepada Indonesia bahwa mereka ingin membuka daerah wisata yang kira-kira akan diminati oleh orang-orang Arab, khususnya orang Saudi. Secara spesifik wilayah-wilayah mana yang mungkin sudah dilirik oleh Raja Arab untuk bisa dikembangkan secara infrastruktur dan juga menanamkan investasi di sektor pariwisata? Sebenarnya dari pihak pariwisata, dari pihak kita juga, kita telah menawarkan beberapa daerah. Tetapi kelihatannya mereka itu menitik beratkan jarak dari Saudi yang kira-kira yang terdekat, yang bisa diminati oleh warga Saudi. Maka waktu kita tawarkan Mandalika di Lombok dan menawarkan Mande di Padang, mereka mengatakan kami lebih senang untuk memilih daerah Padang selama ada kawasan yang sekitar 2-3 ribu hektar. Dan saya kira pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat tentu akan menyediakan lahan tersebut, apalagi memang daerah Mande itu sangat indah. Oke. Bentuk secara spesifik kerjasamanya bentuknya seperti apa untuk sektor pariwisata ini? Secara detail tentu belum kita bicarakan, tetapi minat telah disampaikan dan itu untuk membuat desain saja itu akan makan waktu cukup lama. Tapi mereka telah menunjuk daerah yang dekat Singapura, sehingga kalau mereka ke Padang atau ke Belitung itu tidak terlalu jauh dari Singapura, tidak terlalu jauh dari Kuala Lumpur, sehingga wisatawan-wisatawan Saudi ini bisa sekaligus ke Singapura dan ke tempat lain, tetapi basisnya di Indonesia. Ada 5 kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi yang selama ini sudah terjadi dan terjalin. Ada diantaranya adalah seni, warisan budaya, pendidikan, kemudian kesehatan, haji dan juga umroh. Sekarang digagaslah untuk pariwisata. Apakah sektor pariwisata saja yang nanti menjadi titik berat atau justru akan ada investasi-investasi dalam bentuk lain?
Tentu sudah ada pembicaraan investasi bentuk lain, umpamanya low cost housing, ya itu juga mereka minati. Apakah itu dengan pembiayaan, apakah itu akan ikut di dalam hal-hal lain. Infrastruktur juga disebut, itu yang tadi disebut oleh Pak Pramono Anung bahwa akan ada penandatanganan mungkin pembiayaan untuk infrastruktur. Dan juga mereka juga berminat di bidang power plant, walaupun belum sampai kepada detail. Yang penting nanti setelah beliau datang, setelah beliau berkunjung dan berkomunikasi, follow up dari kunjungan ini harus secara cermat, secara cepat, dan persiapan yang cukup untuk memberikan semacam pre-feasibility study. Umpamanya mereka ingin Padang, mana kita harus siapkan daerahnya. Harus siap karena ini minatnya luar biasa ya. Minatnya luar Pak biasa. Alwi terhadap Indonesia. Ya, dan saya sendiri mendengar Putra Raja sewaktu dia mengatakan kami ingin membuka daerah pariwisata di Indonesia sebagaimana kami sukses di Maldives. Jadi bukan hanya proposal dari kita, tetapi ini dari beliau sendiri yang mengatakan hal itu. Ini luar biasa minatnya Arab Saudi kepada Indonesia. Apakah ini ada hubungannya dengan pergeseran politik luar negeri Arab Saudi yang akhirnya bergeser atau menjadikan Asia, terutama Indonesia, sebagai mitra strategisnya? Ya, saya kira mereka memang sedikit terganggu dengan perkembangan politik di Barat ya, yang melihat bahwa Arab Saudi mungkin tidak terlalu diminati pada akhir-akhir ini, apalagi dengan Trump dan sebagainya. Walaupun sebenarnya keinginan Arab Saudi untuk datang ke Asia ini sudah sebelum Trump, masa Obama juga demikian. Tapi sekarang ini dengan perkembangan yang terakhir, saya kira mereka melihat bahwa Asia ini penting. Dan Indonesia sebagai mitra strategis itu bukan suatu hal yang aneh. Indonesia, kita sama-sama Muslim, dan di samping itu hubungan kita dengan Saudi ini sejak lama. Bayangkan saja, pimpinan Muhammadiyah itu sekolahnya di Saudi. Pimpinan NU itu atau pendiri NU juga dari Saudi. Sekian banyak hubungan yang sifatnya historis itu sangat banyak sekali. Pak Alwi, ketika kedatangan Raja Arab Saudi di Indonesia ini kan berdekatan dengan gejolak politik dalam negeri yang luar biasa. Ada gelaran pilkada dengan dinamikanya, kemudian juga dinamika politik antara presiden dengan ormas-ormas yang akhirnya sedikit ada mendiskreditkan hal-hal tertentu. Bagaimana Raja Arab Saudi memandang situasi politik ini di Indonesia? Saya kira kalau mau dihubungkan dengan radikalisme, terorisme, ekstremisme, Saudi juga korban dari hal-hal yang semacam ini. Jadi harus dimengerti bahwa Saudi Arabia akhir-akhir ini juga menjadi tujuan ISIS untuk mengganggu Saudi Arabia. Sehingga tentu saja kalau ada kelompok-kelompok radikal yang ada di Indonesia ini, saya kira Saudi Arabia juga sangat akan menyayangkan kalau hal itu akan menciptakan instabilitas politik di Indonesia. Ketika Anda sebutkan tadi juga radikalisme yang ada di Indonesia, kita bisa menyebut FPI atau mungkin yang kita lihat ada ormas-ormas tertentu yang mendiskreditkan presiden hingga akhirnya ada hubungan-hubungan yang merenggang. Ini apakah menjadi hal yang akan ditepis oleh presiden dalam hal ini dengan kunjungan Raja Arab Saudi? Ya, saya kira dan secara jujur presiden ini sejak saya diangkat sebagai utusan khusus presiden, sejak itu pula presiden selalu menekankan, saudara sebagai utusan khusus, saya harapkan bisa membawa investasi dari Arab Saudi. Saya tidak ingin orang menganggap bahwa presiden ini hanya mementingkan Cina, Korea, Jepang, dan Barat. Kita ingin
saudara-saudara kita dari Timur Tengah ini datang untuk berinvestasi di Indonesia, karena hubungan kita dengan mereka ini kan ada hubungan batin dan hubungan persaudaraan. Jadi saya kira kunjungan ini akan juga memberikan signal bahwa Presiden Jokowi ini memperhatikan negara-negara Islam, negara-negara Arab untuk datang berinvestasi. Kadang-kadang memang ada kendala. Kendala itu dari kedua belah pihak. Kadang-kadang kita yang kurang siap, kadang-kadang juga dari sana yang tidak cekatan. Dari sisi Indonesia, apa yang harus dipersiapkan agar ini minat yang luar biasa ini bisa terrealisasi, memberikan investasi yang luar biasa kepada Indonesia, Pak Alwi? Ya, jadi nomor satu, umpamanya kita ambillah 3 proyek yang mereka minati. Low cost housing, segera kita siapkan proposal. Kita ingin bagaimana. Yang kedua, pariwisata, Padang atau tempat lain di daerah-daerah di dekat Padang itu, artinya dengan keinginan mereka. Segera kita tunjukkan ini usul kita. Kalau kita terlambat, tentu investasi ini juga akan terlambat. Bahwa investasi sebesar Maldives dan juga yang akan mudah-mudahan terjadi di Padang atau di Belitung atau di tempat lain. Nilainya juga luar biasa. Nilainya juga luar biasa. Dan saya masih ingat waktu Presiden Jokowi berkunjung ke Saudi Arabia, putra raja itu menyampaikan kepada Presiden bahwa Saudi Arabia bertekad untuk melakukan investasi di Indonesia. Kita masih ada dana yang cukup untuk investasi di Indonesia. Indonesia harus siap karena ini bukan hal yang basa-basi, bukan hal yang sekedar untuk mengunjungi, tapi karena ada 10 menteri dan juga 25 pangeran ini yang menunjukkan keseriusan ya. Di samping itu pengusaha-pengusaha Saudi, di mana rajanya berkunjung, mereka juga akan datang dan melihat kemungkinan-kemungkinan kerjasama dengan pihak Indonesia. Karena apa? Karena pengusaha-pengusaha itu ingin menunjukkan kepada raja bahwa kami juga sejalan dengan raja. Policy raja. Itu peluang luar biasa untuk Indonesia. Terima kasih Pak Alwi Syihab telah bergabung di Kompas Petang.